Jika berbicara mengenai eksoplanet, ada banyak sekali eksoplanet yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta ini. Bahkan di dalam lingkup galaksi kita sendiri atau Bima Sakti, tentu tak akan terhitung betapa banyaknya planet dan sistem bintangnya. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh para astronom, beberapa sistem bintang lain juga ada yang memiliki jarak terdekat dengan bumi, seperti contohnya adalah sistem bintang Proxima Centauri. Sistem bintang tersebut hanya memiliki jarak sekitar 4 tahun cahaya dari bumi. Di dalam sistem bintang Proxima Centauri, diketahui terdapat sebuah planet yang dikatakan layak huni. Namun sayangnya, dalam sebuah penelitian baru, justru mengatakan hal yang sebaliknya. Sistem bintang Proxima Centauri malah menjadi tempat yang tidak layak huni. Namun, sistem bintang terdekat dengan bumi tidak hanya itu saja. Nah, sistem bintang selanjutnya ini adalah yang akan menjadi topik utama pada pembahasan dalam video kali ini. Sistem bintang tersebut bernama Tigerden. Oke, seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran mengenai pembahasan kali ini, mari kita bahas bersama. Pada tahun 2019, sebuah tim peneliti menemukan 2 planet batuan dalam sebuah sistem bintang yang berjarak sekitar 12,5 tahun cahaya dengan bumi, dan menariknya 2 planet yang ditemukan tadi berada dalam zona sempurna untuk terbentuknya air dalam bentuk cair di permukaannya. Jarak 12,5 tahun cahaya ini termasuk cukup dekat, namun kalau dilihat dalam skala kosmik. Menurut para ilmuwan, kedua planet itu sangat mirip dengan bumi dan disebut juga sebagai tata surya tetangga kita selain sistem bintang Proxima Centauri tadi. Bahkan menurut salah satu ilmuwan dan peneliti di Institut Astrofisika di Universitas Göttingen, Jerman, dalam sebuah pernyataannya mengatakan kalau 2 planet tersebut hanya sedikit lebih berat dari bumi dan terletak di zona layak huni di mana air dapat hadir dalam bentuk cair. Nah, berbicara tentang penemuannya, sistem bintang Tigerden adalah bagian dari hasil proyek pencarian eksoplanet Hermes, dan menurut pengamatan proyek tersebut, 2 planet itu masing-masing bernama Tigerden B dan Tigerden C sesuai dengan nama bintang induknya. Menurut pengamatannya, 2 planet tersebut mengorbit bintang induknya dengan periode masing-masing sekitar 5 hari untuk Tigerden B dan 11 hari untuk Tigerden C. Dengan melihat periode orbit tersebut, tentu itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan planet yang mengorbit matahari kita saat ini. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang bintang induknya. Jadi, bintang Tigerden adalah termasuk dalam kategori bintang KTM. Jadi, bintang Tigerden adalah termasuk dalam kategori bintang KTM atau sejenis bintang yang menghasilkan lebih sedikit cahaya dan energi dibandingkan dengan matahari kita. Bintang Tigerden ini juga merupakan salah satu bintang terkecil yang diketahui sekitar 10 kali lebih kecil dari matahari. Dengan ukuran tersebut, bintang ini juga jauh lebih dingin dari matahari yang diperkirakan suhunya hanya sekitar 2700 derajat Celcius. Dengan begitu, walaupun 2 planet dalam sistem bintang ini mengorbit cukup dekat dengan sang bintang induk, namun dapat dikatakan tetap dalam jarak yang aman, mengingat bintang Tigerden sendiri adalah bintang tipe KTM. Nah, sekarang lanjut untuk membahas planetnya. Yang pertama tentu adalah planet Tigerden B. Menurut analisis yang dilakukan di Planetary Habitability Laboratory yang dikelola oleh Universitas Puerto Rico di Arequipa, Tigerden B mendapatkan peringkat 95% mirip dengan planet bumi dalam indeks kemiripan bumi. Indeks kemiripan bumi adalah sebuah perkiraan berdasarkan beberapa faktor yang diketahui tentang sebuah planet tetapi tidak pasti. Hal tersebut berfungsi sebagai sebuah panduan tentang bagaimana melihat planet yang mirip dengan bumi dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan, sekalipun planet tersebut mungkin memiliki air. Selain itu, kelayak huniannya juga bergantung pada suhu dan komposisi planet serta atmosfernya. Kemudian, menurut indeks kemiripan dengan bumi,
planet Tigarden B memiliki peluang sekitar 60% untuk memiliki lingkungan permukaan yang sedang dengan suhu di sana diperkirakan mencapai 32 hingga 122 derajat Fahrenheit. Selain itu, jika atmosfernya mirip dengan bumi, maka suhu permukaannya harus mendekati sekitar 82 derajat Fahrenheit atau sekitar 28 derajat Celcius. Sekarang, mari kita beralih untuk membahas planet Tigarden C yang memiliki jarak lebih jauh dari sang bintang induk. Sama halnya seperti planet Tigarden B, planet ini juga memiliki indeks kemiripan bumi, tapi hanya sekitar 68% dengan kemungkinan hanya 3% memiliki suhu permukaan yang hangat. Suhu di sana diperkirakan mencapai sekitar minus 52 derajat Fahrenheit atau minus 47 derajat Celcius dan diperkirakan memiliki kondisi yang mirip dengan Mars. Kemudian, selain dua planet tadi, sebenarnya para astronom juga mengira kalau mungkin ada planet lain dalam sistem bintang Tigarden yang belum dapat teramati saat ini. Menurut mereka, dalam sistem bintang Tigarden, kemungkinan masih memiliki lebih banyak planet yang saat ini masih tersembunyi. Namun, untuk saat ini, kedua planet yang telah ditemukan dalam sistem bintang Tigarden tadi telah ditambahkan ke katalog Planetary Habitability Laboratory Exoplanet untuk penelitian lebih lanjut, seperti menggunakan teleskop James Webb yang telah beroperasi. Selain itu, tim ilmuwan juga akan mencoba untuk menemukan lebih banyak bukti di sana menggunakan metode transit yang akan mencari penurunan kecerahan sang bintang induk saat ada planet baru yang lewat di depan bintang induknya. Jadi pada intinya, dalam sistem bintang tersebut, sampai saat ini masih ditemukan dua planet dan masuk sebagai planet dengan potensi layak huni, terutama pada Tigarden B. Walaupun dalam indeks kemiripan dengan planet bumi mencapai hingga 95%, namun tetap saja ya, kedepannya masih diperlukan pengamatan serta penelitian yang lebih banyak mengenai kedua planet tersebut untuk dapat memastikan keadaannya. Berbicara mengenai penelitian lanjutan, tentu dengan banyaknya berbagai hal menarik seputar sistem bintang Tigarden, diharapkan penelitian lanjutan akan terus berlangsung, terutama dengan kemajuan teknologi observasi yang semakin canggih. Beberapa aspek penting dari penelitian lanjutan sistem Tigarden akan meliputi seperti observasi atmosfer planet. Teleskop luar angkasa James Webb yang saat ini sudah beroperasi diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mempelajari atmosfer dari berbagai planet di sistem Tigarden. Teleskop tersebut diharapkan mampu dalam mendeteksi berbagai tanda kimia seperti karbon dioksida, metana, dan uap air yang bisa memberikan petunjuk tentang kelayakhunian atau bahkan potensi adanya kehidupan di planet dalam sistem bintang Tigarden. Aspek selanjutnya, dalam penelitian lanjutan juga akan meliputi pencarian planet tambahan di sana. Sistem bintang Tigarden mungkin memiliki planet lain yang belum terdeteksi. Penelitian lebih lanjut dengan metode transit dan metode kecepatan radial yang lebih sensitif dapat membantu menemukan planet baru di sistem ini, terutama yang berada pada zona layak huni. Aspek selanjutnya adalah studi aktivitas sang bintang. Dikarenakan bintang induk dalam sistem Tigarden adalah bintang katai merah, studi tentang aktivitas bintangnya seperti flare atau lonjakan radiasi akan sangat penting. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi atmosfer planet, bahkan kemungkinan adanya kehidupan. Observasi lanjutan terhadap sang bintang akan membantu memahami seberapa sering bintang ini mengalami flare dan seberapa besar dampaknya pada berbagai planet di sekitarnya. Kemudian, selain menggunakan teleskop berbasis luar angkasa, penelitian lanjutan terhadap sistem Tigarden juga akan menggunakan generasi teleskop mendatang yang berbasis di bumi. Seperti Extremely Large Telescope yang sedang dibangun di Chili akan memiliki kemampuan luar biasa untuk mempelajari eksoplanet secara lebih detail. Teleskop tersebut diharapkan dapat membantu memvisualisasikan berbagai planet di sistem Tigarden secara langsung atau direct imaging dan mempelajari komposisi atmosfernya dengan lebih rinci. Selain itu, penelitian lebih lanjut akan terus menguji teori tentang zona layak huni di sekitar bintang katai merah seperti Tigarden. Para ilmuwan akan terus menyempurnakan model mereka untuk memahami lebih baik bagaimana lingkungan di sekitar berbagai planet tadi bereaksi terhadap radiasi bintang induk dan apakah kondisi tersebut mendukung kehidupan.
Hal tersebut tentu penting untuk mengkonfirmasi apakah berbagai planet di sistem Tigardin benar-benar layak huni dan apakah mereka memiliki kondisi yang mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Dengan kemajuan teknologi observasi yang terus berkembang, kita akan semakin mendekati pemahaman yang lebih baik tentang sistem bintang ini dan eksoplanetnya. Sebelum kita akhiri video kali ini, mari kita sedikit berangan-angan jika manusia melakukan eksplorasi langsung menuju sistem Tigardin, kira-kira akan membutuhkan waktu berapa lama? Jika kita menggunakan teknologi antariksa tercepat manusia saat ini, seperti Parker Solar Probe yang melaju dengan kecepatan sekitar 192 km per detik, atau sekitar 692.000 km per jam, maka perjalanan ke sistem Tigardin akan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Dengan kecepatan Parker Solar Probe, yang merupakan salah satu wahana antariksa tercepat yang pernah dibuat, diperlukan waktu sekitar 20.000 tahun untuk mencapai sistem Tigardin yang berjarak 12,5 tahun cahaya dari bumi. Perjalanan itu akan menempuh perjalanan yang tidak terbayangkan, melintasi waktu dan jarak yang jauh melampaui kehidupan manusia. Hitung-hitungan ini bisa saja salah karena sebagai perumpamaan sederhana saja, dan jika ada koreksi, kalian bisa tulis pada kolom komentar di bawah. Nah, dengan mengetahui hal ini, kalian semua sekarang sudah pada tahu kan, jika apa yang membuat saat ini manusia mustahil untuk melakukan perjalanan antar bintang adalah masalah jarak. Jarak 12,5 tahun cahaya mungkin terdengar dekat, atau dalam skala galaksi kita, jarak tersebut memang tergolong sangat dekat. Namun jika menghitungnya dan membandingkannya dengan teknologi antariksa saat ini, barulah kalian tahu tentang seberapa jauh sebenarnya jarak tersebut. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nas Yang Kasa, Media Astronomi Indonesia.